di dalam dunia. Rekan-rekan santri kalong, yuk yang belajar Quran, kita yakin, saya yakin kepada kita semua sudah mempelajari Al-Quran, setidaknya belajarlah bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan tajwid yang benar, kemudian mengajarkannya kepada seseorang yang lainnya yang belum pada derajat atau pada posisi membaca Quran yang baik, kudu disampaikan. Seperti banyak sekali rekan-rekan kita yang sudah mau mengajarkan Quran di wilayahnya masing-masing karena mulia sekali. Secara ini sepele, kita sudah bahas menerangkan ilmu baca Quran, mengenalkan 28 huruf hijaiyah kepada murid-murid kita. Terus kemudian bab tajwidnya sudah, makhorijul hurufnya sudah, wakofnya sudah, rasanya kok sudah, apalagi yang perlu diajarkan? Rasanya udah mentok, tapi jangan bosan, ini terus diajarkan karena dalam rukunnya Quran ini yang terakhir itu tadarus. Rukun membaca Quran kan kudu ngerti, kudu pas ahkam tajwidnya, kudu pas makhorijul hurufnya, kemudian kudu pas arkanul tajwidnya, ahkam tajwidnya, dan yang keempat adalah harus sering tadarus. Yang terakhir itu, karena poin yang tadi bisa baca, tajwidnya benar, kemudian apalagi makhrajnya benar, 3 poin ini bisa akan lepas semuanya. Karena yang 4 ini tidak masuk menjadi satu komponen khusus, komposisi khusus. Padahal kalau komposisi itu dalam satu bentuk makanan sajian yang instan itu, komposisi itu diterapkan menjadi satu kesatuan, enak dimakan. Nah, tapi kalau komposisi terakhir ini tidak kita masukkan dalam mindset pikiran kita, maka yang 3 ini akan hambar, yang 3 ini akan hilang rasanya. Jadi seperti kembali kepada titik nol yang nggak tahu apa-apa. Tadi kata Pak Satumara tadi menjelaskan lidahnya kaku, menjadi kaku. Padahal dulu pernah ikut wisuda tahfidz Quran, ikut wisuda khotmil Quran, sertifikat namanya. Sertifikat biasanya nembak, itu yang badai yang nembak. Iya, Pak Depok sih, jangan sampai tuh mau ditembak jasanya. Harus di observasi dulu dari awal sampai akhir, karena penting sekali ini membaca Quran. Dan Gus Bah muliakan nakur hafizullah, itu Gus Bah. Yaitu rekan-rekan calon ajarkanlah. Nah, baru balighu lau anil sampaikan, ajarkan ayat walau satu ayat. Maksudnya mah dicicil satu dulu, alif dulu, ba dulu, kemudian dari 28 huruf hijaiyah disampaikan, kemudian ternyata ada yang bilang 30 kalau lam alifnya masuk, ada yang bilang 29, ada yang bilang 29 kalau lam alifnya tidak masuk, ada yang bilang 30, berarti hamzah lam alif masuk. Kata Gus Bah itu hamzah itu biasanya sifatnya suka nongkrongnya hanya pada 3 huruf saja. Hamzah itu nongkrongnya jadi alif, waw, ya. Alifnya itu atau ya-nya tersebut, waw-nya tersebut, ketika yang dipakai hamzah, maka waw, ya, alif dianggap tidak ada. Tapi secara harfiah, secara tekstual, secara konstruksi redaksinya harus ada, karena menganut kepada ilmu nahwu. Sampai segitunya pentingnya nuktoh, pentingnya huruf dalam penulisan Al-Qur'an. Kalau tidak tertulis di sana akan berbeda pemahamannya, akan berbeda artinya. Begitu.
Tapi sejauh ini alhamdulillah Departemen Agama Republik Indonesia mengeluarkan mushaf yang sudah difahami, dimudahkan, kemudian literasinya, kemudian translate dari hurufnya mudah difahami kita. Maka yang doa itu yang saya ajarkan kepada anak-anak itu, yang doa itu mencoba untuk memahami teks dari penulisan Rosan Utsmani, agak susah. Maka itu saya kembalikan lagi, ada saya mencontohkan kepada anak-anak itu, ini ibarat dengan Quran, metode penulisan Departemen Agama seperti ini. Saya kembalikan lagi. Tapi yang namanya ilmu itu harus kita sampaikan. Jangan sampai anak kita itu tidak mengerti metodologi atau metode penulisan Rosan Utsmani ketika dihadirkan Quran yang metode seperti itu. Gelagapan itu santri bakal, murid kita gelagapan. Karena yang dia tahu ya sukun itu dibaca panjang, wawu sukun itu ketika didahului oleh dhammah dibaca panjang. Kemudian kasroh, kemudian diikuti ya sukun, fathah diikuti alif dibaca panjang. Tapi ketika penulisan Rosan Utsmani ya-nya tidak ada sukunnya, wawunya tidak ada sukunnya, maka dibaca pendek. Banyak sekali kesalahan-kesalahan jali yang disampaikan, yang dibaca oleh para pembaca-pembaca yang tidak paham dengan metode penulisan Rosan Utsmani. Itu belajar. Ikhwanya dicat merah biasanya. Biasanya seperti itu. Ya, Ikhwa juga dicat merah. Ikhwa itu juga kudu harus disampaikan kepada para pengajar, para yang sudah mengerti ilmu Quran, penulisan Al-Quran, disampaikan kepada santri-santrinya, jangan sampai tidak disampaikan. Dan kita jangan mandek ilmu untuk mengetahui membaca Al-Quran dengan tartil hanya di kita saja. Terus sampaikan sampai anak tersebut bisa memahami isi kandungan Al-Quran, sampai anak tersebut bisa mengajarkan kepada yang lain. Insya Allah Allah akan mengangkat derajatnya baik di dalam dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan mutolaah ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari pengarang kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Kita mendapatkan barokah ilmu yang faedah dari guru-guru kita, dan kita mendapatkan barokah dari rekan-rekan kita yang sudah alim-alim ini, yang sudah menuntut ilmu ini, hadir dalam halaqah mutolaah ini, barokah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minin wa limasyayikhina amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran oleh Gus Khairul Maftuhin. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin. Sebagai kata-kata penutup, kalau di jamu antara apa yang dibaca oleh Gus Khairul dan Pak Umar, yang paling saya ingat STMJ. Rangkumannya sholat terus masih jalan. Jadi selama kita masih mengaji, itu menurut saya tidak ada masalah, karena memang kata Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis barusan yang dibaca oleh Gus Khairul, al-mu'min itu man khuliqa mufattanan tawwaban nasiyan.
Jadi orang mukmin itu adalah orang yang memang diciptakan gampang maksiat tapi gampang tobat. Maksiat tobat lagi, maksiat tobat. Faidah itu kira dakar, tapi apabila diingatkan dia mau mendengar, mau menerima, mau mengaku kesalahan sehingga gampang tobat lagi. Bukan mengwayal. Wayal. Iya. Wayal ya. Begitu kata Ibnu Abbas. Al-mu'min man khuliqa mubaddalan tawwaban nasir. Faidah itu kira dakar. Apabila diingatkan Online dia menerima, mendengarkan, mengaku. Mudah-mudahan kita sebagai muta'alim, orang-orang yang senantiasa mengaji, dengan bertambahnya ilmu, dengan semakin kuatnya ilmu, itu bisa kita gunakan untuk melatih sikap kita, melatih sikap jiwa kita, melatih hati kita, sehingga perilaku kita yang bisa jadi masih STMJ dengan ilmu yang makin bertambah, itu nanti kita secara otomatis bisa mengkondisikan, memperbaiki sedikit demi sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi orang baik itu kepada Allah Tuhan yang menciptakan kita, baik juga kepada orang-orang manusia, tetangga, masyarakat yang ada di sekitar kita. Jangan sampai hanya baik kepada Allah, tapi dengan masyarakat abai, acuh, tak peduli. Tapi jangan juga hanya baik kepada manusia, tapi kepada Tuhan yang menciptakan malah sakar PDW. Sehingga seimbang antara hablum minallah dan hablum minannas. Mungkin itu saja sebagai kata-kata penutup dari saya. Marilah mutolaah kita pada malam hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dan demikian, kurang lebih maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin rekam yang tadi.